Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma'i ilaihi. Wa idza kana lan nalaikani ono alal wajhi iku atas wajah, namanya khobar muqaddam. Isimnya kana sya'run opo rambut atau bulu. Ketika di wajah itu ada bulunya atau rambut, khafifun yang tipis, aw kathifun atau yang tebal. Maka wajabah mongko wajib, wajabah mongko wajib opo isolul ma'i opo nekaakan atau menyampaikan banyu, isolul ma'i opo nekaakan atau menyampaikan banyu, ilaihi maring wajah atau ilaihi maring sya'run sama saja. Yang dimaksud ai ila bautinihi, bagian dalamnya kulit. Maksudnya bagian dalamnya rambut tersebut, artinya di kulitnya. Paham ya? Contohnya kan kemarin dijelaskan terkait dengan batasan wajah, baik panjang dan lebarnya ya. Nah, terus mungkin ada kumisnya ya. Nah, maka wajib air itu sampai di bagian dalam kumis tersebut, artinya sekiranya nyampai pada kulitnya. Ini ma'al basyarah beserta kulita, ma'al basyarah beserta kulit, allati tahta yang ada di bawahnya sya'run, bulu atau rambut tersebut. Ini sya'run secara bebas, rambut atau bulu secara bebas. Sekarang lihyah, khusus lihyah ini. Wa amma lihyatu rajulih al-kathifah, wa amma lihyatu rajulih, adapun utawi lihyah itu jenggot ya. Jenggotnya laki-laki. Laki-laki punya jenggot itu lumrah ya. Al-kathifah yang tebal, jenggotnya itu tebal. Batasan jenggot itu tebal atau tidaknya ini dibatasi dengan sebuah surah atau contoh. Ini contohnya. Bi allam yarah al-mukhatabu basyarataha. Ini batasan jenggot itu dianggap tebal, diberi batasan dengan taswir, surah atau contoh. Contohnya namanya antaswir ya. Maka terjemahnya bi allam yarah, dengan gambaran atau dengan contoh. Bi allam yarah, dengan gambaran tidak melihat, tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat sopo al-mukhatabuh, orang yang diajak bicara, mukhatab, orang yang dibicarain. Komunikasi antara raka dengan maula. Mukhatibnya maula yang sedang bicara, yang diajak bicara namanya mukhatab, raka. Raka ini tidak melihat basyarataha, ing kulitnya lihyah, tidak bisa melihat kulitnya jenggot tersebut. Itu berarti jenggot itu dianggap tebal. Yang sedang bicara mukhatib itu maula, yang
diajak bicara atau mukhatab, raka. Raka ini tidak melihat kulit jenggotnya Maula, saking tebalnya. Jadi batasan jenggot itu tebal atau tidak, itu kalau memang kulitnya tidak sampai terlihat. Tidak sampai terlihat min khilaliha, dari sela-selanya, lihyah, di tengah-tengahnya. Hilal itu sela-sela atau di tengah-tengahnya lihyah, saking tebalnya, saking banyaknya. Kalau memang jenggotnya itu tebal, maka fayakfi, mongko cukup. Maka cukup opo ghuslu zahiriha, opo membasuh bagian luarnya jenggot atau lihyah. Tidak usah air itu nyampe ke kulit. Paham ya? Jadi kalau memang jenggotnya itu tebal, maka air itu cukup isol, cukup sampai di bagian luar, tidak harus sampai pada bagian dalam atau pada kulitnya. Nah ini bihilafil khafifati. Bihilafil khafifati, beda halnya jenggot yang tipis. Mana aslinya ringan, tapi karena siyakul kalam menuntut tipis, maka maknanya tipis. Paham ya? Jadi mana aslinya ringan. Nah, terjemah tipis. Tipis itu mestinya pakai lafaz rokikoh ya. Rokikoh itu tipis, rokik tipis. Tapi karena memang motoriknya bahasa ini yang dipakai, lumrahnya pakai bahasa khafifah, bukan bihila fil lihyati ar-rokikoh, enggak. Jadi terjemahnya bedanya dengan jenggot yang tipis. Sekarang batasan lihya itu tipis. Wahya utawi khafifah, ma itu jenggot, yaro kang ningali al mukhatabuh, toknya fathah ya, mukhatab, orang yang dibicarai atau orang yang diajak bicara. Kalau toknya kasrah, mukhatib, orang yang berbicara, atau mutakallim ya, atau mutakallim. Jadi identik bahasa mutakallim kalau yang bicara itu, paham ya? Identik mutakallim. Ada juga pakai mukhatib. Kalau penceramah pakai muhadzir, muhadzarah diniyah. Yaro kang ningali al mukhatabu, sapa mukhatab, orang yang diajak bicara, bisa melihat basyarataha, ing kulitnya lihyah. Jadi kalau memang jenggotnya itu tipis, maka fayajibu, mengko wajib, fayajibu mongko wajib opo isolul ma'i, menyampaikan air. Air itu wajib sampai libasyarotihima, libasyarotihah ya, ing kulitnya lihyah. Jadi kalau memang laki-laki itu jenggotnya tipis, maka air itu wajib sampai ke bagian kulit, tidak cukup di bagian luarnya jenggot. Atau wabi khilafi lihyati imra'atin. Dan beda halnya dengan jenggotnya wanita. Wanita punya jenggot. Kok jenggot? Apa? Ini apa namanya? Jenggot kan ini ya? Ya. Si.
Aduh. Lihya itu god apa jenggot? Insya Allah jenggot. Jenggot. Benar. Iya benar. Kalau ini kan nggak menjadi masalah ya. Masuk ada sampai yang kasifah yang tebal enggak kan? Hah? Iya benar jenggot. Iya benar jenggot. Bukan apa? Apa tadi? Godek. Iya benar. Benar jenggot. Jenggot yang di sini di tahta dzakni ya, di bawah dagu ya. Sekarang ada wanita punya jenggot. Coba. Nih Rani coba nih. Oh nggak ada. Coba Nasa. Oh nggak ada. Ali coba. Oh nggak ada. Coba Saim. Oh nggak ada semuanya ya kan. Yang laki-laki juga nggak ada ya kan. Sekarang masalahnya perempuan punya jenggot. Atau ini wahunsa, apa hunsa? Gampangnya bencong ya, tapi bukan bencong yang cuma sekilas laki-laki yang gerak-geriknya seperti perempuan. Enggak, artinya hunsa itu seorang yang memang man lahu alatan, seseorang yang punya dua alat kelamin, itu namanya hunsa. Sehingga selama 24 jam sehari semalam itu bisa berubah. Kadang lebih berpotensi asyifa az-zukuriyah, sifat laki-laki yang lebih berpotensi. Jadi selama 24 jam, selama 20 jam yang jelas laki-laki, tapi sisanya 4 jam berubah menjadi perempuan. Entah cara berkata mungkin, atau mungkin gerak-gerik atau yang lainnya. Itu namanya hunsa. Jadi hunsa itu enggak jelas, karena bisa jadi yang lebih berpotensi laki-laki atau perempuan. Yes. Kalau memang wanita dan hunsa ini yang punya jenggot, maka fayajibu mongko wajib opo isolul ma'i, menyampaikan banyu li basyaratihi mareng kulitnya imro'ah lan khunsa, wajib. Wah, karena memang dianggap sulit menemukan wanita punya jenggot. Lah ini walau kasifan, walaupun tebal. Paham ya? Tapi kalau tadi di atas laki-laki yang punya jenggot tebal itu tidak harus pada kulitnya, cukup bagian zahir, bagian luarnya saja. Kenapa? Karena memang lumrah laki-laki punya jenggot. Wala buddah lan wajib ma'ghaslil wajhi beserta membasuh wajah. Ketika membasuh wajah, yang wajib bukan cuma wajahnya saja, tapi min ghasli juz'in minar ra'si, sangking membasuh sebagian minar ra'si, sangking sirah atau kepala. Saya ulangi lagi, wala budda lan wajib ma'a ghaslil wajhi beserta membasuh wajah. Ketika membasuh wajah pada waktu wudu, yang wajib bukan cuma wajahnya, tapi min ghasli juz'in, sangking membasuh sebagian minar ra'si, dari kepala, dan juga warraqabah, dan leher. Wa ma lan perkara tahta dzakni, yang berada di bawahnya dagu. Tahta dzakni, yang berada di bawahnya dagu. Wah. Jadi kemarin sudah dijelaskan batasan wajah, panjang dan lebarnya. Wis, anggaplah sampai kemarin terakhir, yaitu fi dzakni wa mu'akhiruma fil udhun, kanan kiri, terus anggaplah pada dagu ya kan, terakhir yang bagian bawah. Tapi ketika membasuh wajah bukan cuma wajah saja, tapi termasuk di bawah dagunya, dan juga sebagian leher, bagian atas, yaitu sebagian
kepala. Kenapa? Karena ini termasuk kategori min babi ma la yasihul wajib illa bi fawal wajib. Paham ya? Perkara wajib tidak sempurna dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain itu menjadi wajib. Seperti ilmu. Sebenarnya pada dasarnya ilmu yang kita pelajari yang wajib itu kan ada fardhu ain, ada fardhu kifayah ya. Yang fardhu ain contohnya fikih. Fikih itu cuma sekilas ilmu yang kita butuhkan terkait dengan masalah kewajiban ibadah ya. Apa saja syarat sahnya, syarat wajib yang membatalkan, terkait muamalah apa saja. Jadi cuma sekilas saja. Paham ya? Sekilas saja, tidak semuanya. Terus tasawuf juga ya kan. Kan yang wajib cuma 3. Fikih tadi. Sesuatu yang wajib saja. Apa saja yang membatalkan. Itu ya kan. Terus tasawuf. Kita wajib belajar tasawuf biar bisa menghindar dari afatul qulub, penyakit hati, hasud, takabur ya, sum'ah, riya atau yang lainnya, wajib belajar. Terus akidah. Yang lain itu enggak ada yang wajib. Nahwu itu enggak wajib. Balaghah enggak wajib. Cuman ini kita enggak bisa faham fikih, tasawuf atau yang lain tanpa belajar gramatika Arab, tanpa menguasai ilmu nahwu dan sharaf, sehingga yang awalnya tidak wajib menjadi wajib. Paham ya? Usul nggak wajib, usul fikih. Balaghah nggak wajib. Tapi kita nggak bisa faham tentang mukjizat atau keindahan Al-Quran tanpa belajar balaghah. Oh berarti balaghah itu bisa menjadi wajib. Kenapa? Karena kita nggak faham. Bukan cuma sekedar terjemah loh ya kan. Kandungan Al-Quran itu bagaimana nggak bisa faham tanpa menguasai ilmu balaghah, usul fikih umpamanya. Oh berarti itu menjadi wajib. Cuman tadi ada fardhu ain, ada fardhu kifayah. Paham ya? Ada fardhu ain, ada fardhu kifayah. Kalau memang dibutuhkan bisa menjadi wajib. Nahwu sharaf, tapi sifatnya fardhu kifayah ya. Paham ya? Jadi pada dasarnya cuma 3 yang wajib. Fikih terkait dengan tadi saja. Yang kita butuhkan masalah sahnya ibadah. Padahal kita belajar fikih mulai dari definisi ya. Definisi, ada lughatan istilahan ya. Setelah itu perkembangan nanti ada dalilnya, ada syarat wajib, syarat sahnya, sunnah-sunnahnya, dan yang membatalkan dan yang lainnya. Paham ya? Yes. Karena ini termasuk min babi ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Membasuh wajah tidak sempurna kecuali dengan yang lain, sebagian kepala, terus leher, di bawah dagu, maka yang lain tadi bisa menjadi wajib. Paham ya? Sebenarnya yang wajib cuma wajah saja. Begitu juga ketika tangan, yang wajib cuma sampai kedua siku. Tapi karena min babi ma la yatimul wajib illa bihi wajib, maka harus lebih. Paham ya? Tidak cukup siku, harus lebih. Dan itu memang besok di hari kiamat yang memang bercahaya ya. Orang yang membasuh melebihi dari kewajiban. Tapi nggak boleh israf, berlebihan sampai ke sini yang disiram. Paham ya? Ketika masuk kaki ternyata sampai ke pahanya yang disiram. Nah itu namanya israf. Paham ya? Jadi ada afdhaliyah, ada israf. Ketika membasuh tangan sampai ke bahu, itu namanya israf. Israf itu hukumnya makruh. Ketika wajah umpamanya ternyata semuanya muasnya, ya enggak seperti itu. Ini juz'in, sebagian. Juz'in ya kan, sebagian saja. Sebagian kepala, sebagian bawah dagu, sebagian leher. Bukan berarti harus disiram semuanya ya kan. Disiram pakai ember umpamanya. Nah, itu namanya israf. Wasalisu utawi fardhu wudu yang ketiga.
Waslul yadaini itu membasuh kedua tangan. Nah, ini ilal mirfaqaini sampai kedua siku. Ilal mirfaqaini sampai ada yang kurang? Benar ya? Ilal mirfaqaini sampai kedua siku. Nah, sekarang masalahnya fa illam yakun lahu mirfaqani. Fa illam yakun mongko lamun ora ono lahu iku kedue wong apa mirfaqoni dua siku. Ketika ada permasalahan orang tidak punya dua siku. Paham ya? Bagaimana maka uktubiro maka dianggap opo qadruhuma, mungkin pernah kecelakaan ya, pernah kecelakaan sehingga ada yang terpotong umpamanya atau yang lainnya wis. Maka uktubiro mongko dianggap opo qadruhuma kira-kira dari mirfaqoni. Maka dikira-kirakan saja. Tidak usah tidak usah repot. Wis. Wa yajibu lan wajib opo ghusluma membasuh perkara atau membasuh sesuatu alal yadaini yang di atas kedua tangan, yang berada di atas kedua tangan, min sya'rin dari bulu. Di tangannya itu ada bulunya umpamanya. Di sini zahirihi wa batinihi wa in kasufah wa tolah. Baik bagian luar dan bagian dalam. Jadi ya seperti ini ya kan. Bulunya kulit ya, bulunya tangan, baik bagian zahir, bagian dalam. Wa in kasufah walaupun tebal, wa in tolah walaupun panjang. Wajib dibasuh. Tapi sulit kan, mosok di sebelah sini ada bulunya tebal dan panjangnya kan. Terus selanjutnya ini min sya'rin dari bulu atau rambut, wasil atin sil'ah. Sil'ah itu di sini dijelaskan sil'ah bikasisin wahia ghuddatun, gondok. Apa gondok itu? Gondok tahruju bainal lahmi wal jildi, yang keluar antara daging dan kulit. Mungkin yang yang punya penyakit agak bukan membengkak, apa namanya? Paham ya? Jadi kulitnya agak membesar lah ya kan, membesar. Paham ya? Itu juga wajib dibasuh. Terus wa usbu'in zaidatin, jari-jari yang lebih. Tangan yang kanan jari-jarinya ada 8. Lumrahnya ada 5. Jadi bukan berarti wis ini 8 berarti yang 3 enggak usah, enggak. Wis cukup yang 5, enggak. Semuanya tangan yang kanan ada 8 jari-jarinya, tangan yang kiri ada 13. Lah itu semuanya wajib dibasuh, bukan berarti yang kanan 5, 3-nya enggak usah, enggak. Atau yang kiri 5, berarti berapa? 13. 8-nya enggak usah, bukan seperti itu. Berarti yang semuanya kanan kiri ini ya kan, jumlah berapapun saja jari-jari itu lebih itu semuanya harus dibasuh. Wa adofirah, adofir apa ini? Siwat muntahal jumu ya. Karena setelah alif ada 3 huruf ya. Seperti masjid, masajidah, misbah, masobihah ya. Ketika setelah alif ada 2 atau 3 huruf, itu termasuk tanda-tanda siwat muntahal jumu. Wa adofirah, dan piro-piro kuku ini jam'uh dufurun atau dufrun atau difirun.
Bisa ini, bisa dibaca dufurun, bisa dibaca dufrun atau difirun atau difrun. Ini jam'u dufrun bidomata ini, dua-duanya doma. Dufurun au bidomin fasukun, berarti dufrun. Au bikasrota ini difirun, au bikasrin fasukun difrun. Fahadhihi arba'ul lugat. Nah, ada 3 bahasa. Ada tambahan wal khamis, yaitu utfurun, bisa utfur, ka usfur. Berarti ada 5 bahasa. Tapi karena ini cuma lafaznya ini, berarti ada 4 bahasa. Sekarang ada permasalahan gini. Ada permasalahan dalam bajurinya. Walau tawaddu'a tsumma tabayyana, ketika ada seorang berwudu tsumma tabayyana anal ma'a lam yasib dufrah. Ternyata kenyataannya air itu tidak sampai atau tidak mengena kepada kukunya. Sehingga fagola mau dia memotong kukunya. Jadi memotongnya setelah kelihatan bahwa air tadi tidak nyampe. Dalam hal ini maka lam yujzi, tidak mencukupi. Bal alahi an yaghsila mahalal ghalam. Bahkan kewajibannya harus membasuh tempat kuku yang dipotong tadi. Summa yu'idu masharoksi, kemudian mengulangi lagi basuhan. Pertama membasuh wudu itu membasuh wajahnya. Setelah membasuh wajah, membasuh tangan. Ini. Ada permasalahan seorang ini wudu, walau tawaddu wudu, summa tabayyana, ternyata nampak atau kelihatan annal ma' lam yasib dufrah, air itu tidak ngena kepada kukunya. Terus fagolamahu, dipotong kukunya. Ini enggak mencukupi. Sehingga caranya setelah dipotong itu bal alai an yaghsila mahal ghalam. Setelah itu dia wajib membasuh tempat kuku yang dipotong tadi. Karena dalam wudu wajib tartib. Setelah membasuh tangan berarti kepala. Maka harus mengulangi lagi. Summa yu'idu masharoksi. Maka wajib setelah tangan tadi wajib mengulangi mengusap kepala. Setelah kepala baru awasla rijlaihi, membasuh kedua kaki. Kenapa? Karena mura'atan li tartib, karena wajib tartib. Paham ya? Wis. Tapi walau kana dzalika fil ghusli kafahu. Kalau itu terjadi pada mandi besar, cukup ghuslu mahalil ghalam. Cukup membasuh tempat kuku yang dipotong tadi. Setelah mandi basah, loh, kuku ini kok panjang. Oh, berarti tadi perkiraan saya air itu enggak nyampe. Terus dipotong. Setelah itu sudah selesai. Cukup membasuh yang tangan ini, tidak harus membasuh yang lain. Kenapa? Karena dalam mandi besar itu tidak wajib tartib. Paham ya? Bedanya dengan wudu tadi. Wa adhafira, dan beberapa kuku, wa yajibu lan wajib opo izalatuma, menghilangkan sesuatu tahtaha yang ada di bawah kuku. Wah, kalau kukunya panjang rawan ya. Rawan habis garuk-garuk ya. Habis mungkin keringatan garuk-garuk, akhirnya ada beberapa kotoran yang nempel ya, atau mungkin garuk kepalanya. Setelah itu wudu, wajib menghilangkan sesuatu tahtaha yang ada di bawah kuku. Yang dimaksud mata di bayaniyahnya min wasakhin, rupani dari kotoran. Kotoran itu menyebabkan yamna'u kang nyegah opo wasah. Yamna'u kang nyegah opo wasah usulal ma'i ing temekoni banyu ilaihi
maring ma. Wajib ya. Makanya diusahakan kukunya itu dipotong. Untuk masalah motong kuku itu diusahakan di waktu-waktu tertentu. Contohnya di hari Senin, di hari Rabu, hari Kamis dan Jumat. Dalam Fathul Mu'in itu ada keistimewaan sendiri. Saya lupa ya. Tapi yang jelas antara lain menyebabkan lancarnya rizki, antara lain menyebabkan cerdas. Paham ya? Tapi kalau seperti di hari Sabtu, hari Ahad atau Minggu bahasa kita, hari Selasa itu malah sebaliknya. Tidak cerdas, susah, galau terus ya, galau terus, dan juga apa? Menyebabkan sempitnya ekonomi. Paham ya? Kecuali mungkin saya dulu pernah dengar dari teman, tapi saya nggak nanyakan referensinya. Bahasanya biniyatil qadha, niat qadha. Contohnya Jumat, seperti besok kan Senin ya kan. Mungkin karena sibuk sehingga nggak sempat. Ternyata ingatnya hari Selasa. Jadi dulu itu teman ada yang saya Habib jemaah. Habib kok foto ya Ustaz? Bahasanya biniyatil qadha, niat qadha. Berarti niat qadha kemarin yang Senin umpamanya, atau Sabtu ya kan loh. Jadi diusahakan seperti itu, potong rambut, potong kuku ya kan. Potong kuku itu jelasnya dalam Fathul Mu'in dalam babul Jum'ah. Besok kalau ngaji yang Sabtu ketiga malam Ahad ya kan, itu ada setelah bab jamaah itu ada bab Jumat, itu ada penjelasan di sana ya kan. Jadi itu termasuk hari Senin, Kamis, Rabu, Senin, Rabu, Kamis dan Jumat itu yang baik. Banyak antara lain saya nggak paham apa yang pokok, antara lain ada yang lancar rezekinya, terus cerdas, banyak lah. Tapi kalau seperti hari Sabtu, Selasa, Sabtu, Ahad dan Selasa itu sebaliknya ya kan. Tapi mungkin kalau seperti biniyatil qadha, niat qadha. Saya diusahakan kalau lupa saya diusahakan besok. Contohnya Jumat lupa, tetap diusahakan di hari Senin. Lah itu wajib. Masalahnya kukunya panjang ya. Terus keringatan, garuk-garuk, terus garuk kepalanya atau yang lainnya akhirnya sehingga mengumpulkan kotoran dan wudhu. Masalahnya yang sering terjadi setelah bangun tidur ya. Waktu tidur dia mungkin garuk-garuk, bangun tidur dia tidak merasa bahwa di dalam kukunya itu banyak kotoran. Yes. Warabi'u utawi fardhu wudu yang keempat. Iku mashu ba'dir ra'si. Iku mengusap sebagian kepala. Jadi yang diusap itu cuma sebagian saja. Ini wa in golla walaupun sedikit. Min dzakarin dari laki-laki au unsa atau perempuan au khunsa atau bencong au masaha masa atau kemana ini? Kalau atau pada yang tadi berarti au mashu au mashi ba'di sya'rin atau ngusap sebagian apa sya'rin? Rambut. Ini dijelaskan walau sya'ratan wahidatan, walaupun cuma satu. Bahkan walau au ba'dhaha, satu dan sebagian. Tes umpamanya ya kan. Apa ini? Masaha cuma diusap. Paham ya? Tidak usah disiram. Apalagi siramnya pakai ember ya. Walau sya'ratan wahidatan au ba'dhaha, walaupun cuma satu rambut itu cukup. Wis. Atau mengusap sebagian rambut fi haddi ra'si, rambut itu yang ada di dalam batasan kepala.
wala tata'ayyanuh, dan tidak tertentu atau tidak khusus al yadu opo tangan lil masi untuk mengusap. Nasa mengusap rambut itu tidak harus dengan tangan nasa. Bal yajuzu bi khirqatin, bal yajuzu bahkan wenang opo mashu, bahkan boleh mengusap bi khirqatin. Khirqah itu dengan sepotong kain, pakai tisu umpamanya, mengusap sebagian kepala pakai kain. Khirqah itu potongan kain. Khirqah. Atau ini dijelaskan aikamin syafatin, pakai handuk umpamanya. Jadi cepluk, umpamanya sudah. Dicelupkan atas, sudah selesai kan. Atau pakai surubah, atau yang perempuan pakai kerudungnya dibasahkan terus langsung diusapkan. Atau mungkin laki-laki pakai kopiahnya ya kan. Di sini ayumin syah atau wa ghairiha, dan lainnya khirqah. Dijelaskan kaudin, seperti kayu. Atau waktu sekolah wudu terus mengusap kepala dengan pena atau pensil. Pensilnya dimasukkan ke air, pas ini sudah ya, sudah cukup. Atau pakai HP umpamanya. HP-nya dimasukkan ke ember ya, atau apa, keran. Jadi airnya banter terus HP-nya disiram dengan keran tadi. Setelah itu baru mengusap sebagian kepala. Gak apa-apa, cukup. Tapi HP-nya rusak ya. Ya, dengan alasan, dengan dalih mengamalkan ilmu. Lah sekarang walau wasala ra'sah jazah. Wah ini hebat. Walau wasalah, lamun membasuh sapa wong ra'sahu ing sirai wong. Bukan cuman masahah, bukan cuman mengusap, tapi membasuh. Kalau pakai ra'sah, kepala, ini ada dua kemungkinan. Bisa sebagian atau semuanya. Yang wajib kan sebagian kan, yang wajib. Di sini kanal ansab an yagula wala wasala ba'da ra'si. Yang lebih pantas redaksi ini seandainya seseorang membasuh sebagian kepalanya. Kenapa? Karena gini. Lanal kalam fi masih ba'di ra'si huwa alladhi huwal wajib. Karena yang pembahasan ini cuma sekitar membasuh sebagian kepala, karena itu yang wajib, bukan membasuh semua kepala. Bukan lafi mashikuli, bukan pembahasan mengusap semua kepala. Karena ini kan pembahasannya fardu wudu yang keempat, yaitu membasuh sebagian kepala. Nah, bukan membasuh semua kepala. Sekarang kalau seandainya sebagian kepala itu bukan diusap, maksudnya bukannya, tapi dengan cara membasuh, itu cukup ya kan. Jadi di depan itu kan masun mengusap. Sekarang masalah kalau enggak diusap bagaimana, tapi disiram ya enggak apa-apa, tetap sah dan mencukupi. Sekarang masalahnya walau wada'a yadahul mablulah walam yuharrika jaza. Walau wada'ah, lamun meletakkan sapa wong. Ada seseorang meletakkan yadahu ing tangannya wong. Tangannya al-mablulatah, yang basah. Tangannya yang basah diletakkan di kepala umpamanya. Tapi walam yuharrik, dan tidak menggerakkan sapa wong. Walam yuharrik, dan tidak menggerakkan sapa wong ha ing yadun.
tidak menggerakkan tangan, maka jazah mongko wenang atau boleh. Wis contohnya wudu yang pertama membasuh wajah, yang kedua tangan kanan tangan kiri, yang ketiga mengusap apa? Nah, ini kan tangan kan masih basah, paham ya? Masih basah. Tapi kita ambil bima'in jadid ya kan, paham ya? Air yang baru, bukan air yang tadi. Air baru, terus ini kan basah, terus diletakkan. Walau wada'ah yadahul ma'mulah walam yuhariha, tidak digerak-gerakkan. Itu hukumnya cukup. Kenapa? Di sini dijelaskan li'anna dzalika mashun, karena itu dianggap mengusap. Jadi mengusap itu tidak harus tahrik, tidak harus menggerakkan tangan. Jadi setelah membasuh kedua tangan, ambil air bima'in jadid kan, air baru, bukan yang tadi ya kan, karena itu sudah dianggap musta'mal kan, air yang baru. Setelah itu baru, karena tangan ini dianggap basah, terus cuma diletakkan, tapi jangan terlalu lama. Tangan diletakkan di atas kepala selama 2 jam umpamanya. Lah kenapa 2 jam? Setelah kepala apa? Telinga apa? Telinga. Setelah kepala terus kaki. Jadi tangan ini di atas kepala selama 2 jam, terus kaki. Lah itu enggak sah. Kenapa? Karena wajib muwalah. Apa muwalah? Bersegera. Paham ya? Panas 2 jam baru membasuh kaki. Ya enggak sah wudunya. Kenapa? Karena harus ada muwalah. Apa muwalah? Muwalah itu harus cepat atau bersegera. Paham ya? Yes. Sekarang baca tadi yang belum, Mbak Rani ya belum. Sekilas lanjut Mbak Nasa. Baca yang barusan ini, yang dimakna barusan. Wa idza kana